kalau nggak salah ada berita habis beli ini ya, habis beli tanah ya, habis beli tanah. Nah itu juga merupakan hal yang positif. Sebenarnya kalau hubungan mereka berdua, hubungan antara Lesti dan Bilar ini sudah sangat sudah sangat harmonis kembali lah. Jadi bagus malahan. Tinggal kita tunggu aja karya-karya berikutnya dari mereka seperti apa. Ramalan kemarin paranormal, saya rasa untuk meramal yang namanya public figure, untuk meramal yang namanya selebritis tanah air, kita harus hati-hati, kita harus benar-benar perhatikan seperti apa polanya, seperti apa hal yang bisa dipakai meramal mereka, seperti apa. Dan satu lagi, kita mesti berani pertanggungjawabkan apa yang sudah kita bicarakan di publik seperti itu. Saya sendiri biasanya kan pakai The Dice Prediction ini, dan kemudian saya biasanya juga pakai gimana bioritmiknya orang itu ya, bioritmiknya orang itu seperti apa. Kemudian saya juga pakai aura. Nah itu kalau sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuai dengan apa yang kita rasakan, insya Allah kita doain mereka, insya Allah kita doain para selebritis itu yang baik-baik lah. Meskipun mereka sedang dilanda masalah seperti apa, kita doakan yang baik-baik. Meskipun katanya banyak kan fanbase-nya seperti itu kan, banyak ya katanya. Nah itu yang harus diperkuat. Kita sebagai orang ya doain aja lah seperti itu. Kalaupun nantinya ada kasus-kasus serupa yang menimpa para selebritis tanah air, saya harapkan para peramal-peramal untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan apa prediksinya, apa ramalannya seperti itu, agar tidak tersangkut masalah hukum. Karena kalau sudah masalah hukum ini bahaya sekali. Seperti itu. Normal, kita paranormal, para psikolog segala macam itu melihat segala aspek dengan cara sudut pandang yang berbeda. Contohnya kalau kita memprediksikan seseorang ya, kita meramal seseorang ya, itu kita perlu melihat auranya seperti apa. Kalaupun kita memang benar-benar nggak kenal dan kita nggak pernah bertemu orangnya, ya itu kita harus cari media yang sesuai. Contohnya adalah kita lihat auranya, orang ini seperti apa. Setiap manusia punya bioritmik ya, setiap orang itu punya bioritmik dan itu tiap saat berubah. Kita lihat, kita nggak bisa langsung memberikan judgement pada seseorang dan orang lain. Apalagi yang kemarin kan banyak ya orang yang bilang, wah ini bakalan heboh, bakalan cerai, bakalan ya banyak lah. Tapi ya itulah, enggak. Kita sebagai peramal, kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan, nggak hanya ibaratnya saya dulu juga digituin sih, saya dulu juga ibaratnya ini pansos segala macam. Tapi kita meskipun kita mau pansos, kita pansos bertanggung jawab. Tidak dengan hanya bahasa-bahasa yang ibaratnya bikin heboh, tapi kita juga harus dapat mempertanggungjawabkan seperti apa ke depannya. Apakah benar ramalan kita? Lah kalau nggak benar, apa nggak malu? Kredibilitas apa nggak turun? Seperti itu ya sebenarnya. Kalau saya sih bukannya antara setuju dan nggak setuju, saya netral. Kalaupun ada orang yang menyerang saya, nggak menyerang lah ya, ibaratnya ada orang yang bicara buruk tentang saya, itu kalaupun saya nggak nyaman, saya juga bisa laporkan orang tersebut seperti itu. Jadi apa yang dilakukan beberapa selebriti kalau melaporkan orang-orang yang dianggapnya nggak nyaman, itu saya silahkan saja seperti itu. Yang namanya paranormal itu kan biasa disebut dukun atau orang pinter ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan pers, rekan-rekan wartawan seperti ini, kita juga harus tahu gimana cara menyikapinya dengan benar supaya tidak terjebak dalam retorika diri sendiri. Kita bisa saja ditanyain, apakah orang ini besok bakalan celaka? Itu kan sebuah pertanyaan yang timbul, dan itu normal kalau saya rasa. Tapi cara kita menjawab harus dengan penuh tanggung jawab, karena kita tidak bisa pastikan sesuatu hanya dengan melihat satu sisi. Kita juga harus melihat banyak sisi yang lain. Makanya untuk para peramal, kumpulkan banyak-banyak informasi bagaimanapun caranya. Kalian bisa melihat auranya, melihat garis tangan, kemudian biasanya pakai kartu tarot kan banyak ya. Kembangkan terus metodenya supaya prediksi dan ramalan kita itu menjadi prediksi dan ramalan yang bertanggung jawab. Tidak asal kita mengungkapkan sesuatu terus lari habis itu udah nggak dapat tanggung jawabannya. Nggak bisa seperti itu. Haters yang paling banyak itu haters yang kemudian ini apaan, namanya ramalan, nggak usah percaya. Itu benar, nggak usah percaya 100%. Kita tinggal lihat pendapat orang ini seperti ini. Kita lihat ke depannya seperti apa, apakah searah, apakah sejalan, seperti itu. Nah, untuk ini sendiri, untuk hater sendiri, saya rasa tiap selebritis di tanah air, siapapun itu ya, itu tetap butuh yang namanya haters, karena mereka juga lah yang bisa memicu kreativitas kita bisa berkembang. Kemudian itu kan kalau saya bilang itu saran secara keras ya. Itu kalau kita lakukan dengan baik, kita sikapi dengan baik, malah bisa bagus. Banyak banget selebritis tanah air yang tumbuhnya dari haters.
tahun ini Leslar bagus, dan bahkan nih ada saya spill dikit lah ya, moga-moga bener. Ini kalaupun nggak bener saya doain loh kalian. Ada investasi gede banget yang akan dilakukan oleh Lesti dan Bilar di kalau saya bilang nggak pertengahan tahun ini udah mulai investasi gede. Nanti bakalan diumumkan di bulan-bulan April atau Mei seperti itu kira-kira. Malah ada berita baik. Nanti kita lihat lah, dia ramahan itu nggak buat dipercaya sebagai acuan, tapi jadiin referensi aja lah seperti apa kira-kira ramalannya.